Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adik-adik semua, gimana belajarnya? Tetap semangat ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali bertemu di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Dan untuk materi kali ini saya akan membahas mengenai teks tanggapan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Baiklah, anak-anakku semua atau adik-adik dimanapun berada yang saat ini tengah menonton video ini. Saat ini kita akan bahas teks tanggapan, yaitu materi Bahasa Indonesia kelas 9 di semester 2. Sebelum pembahasan lebih jauh, seperti biasa, harus kita sama-sama ketahui peta konsep di bab ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi informasi teks tanggapan, menyimpulkan isi teks tanggapan, menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan, dan yang keempat, mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan KD. Teman-teman atau adik semua atau anak-anakku semua bisa melihatnya dan membacanya dengan seksama. Oke, selamat belajar. Yang pertama, mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks tanggapan adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kali ini kalian akan belajar mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Namun terlebih dahulu kita harus mengenal nih teks tanggapan. Teks tanggapan adalah pendapat ataupun reaksi seseorang setelah melihat, mendengar, ataupun merasakan sesuatu dengan sebenarnya dan sedetail mungkin. Saya ulangi ya, tanggapan adalah pendapat atau reaksi seseorang setelah melihat, mendengar, ataupun merasakan sesuatu dengan sebenarnya dan sedetail mungkin. Jadi dari sini sudah bisa kita tarik kesimpulan, jika ingin menanggapi sesuatu apapun itu, pastikan kita itu melihat, mendengarnya detail, tidak setengah-setengah atau tidak sepotong-sepotong. Di dalam teks tanggapan terdapat penilaian berupa kritik dan pujian. Tujuan teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran, ya. Harus ada saran. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Sedangkan fungsi teks tanggapan adalah untuk menganalisa dan memperbaiki atau merevisi suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Jadi fungsi utamanya dari teks tanggapan ini adalah menganalisa dan memperbaiki atau merevisi, ya, memperbaiki atau merevisi suatu hasil. Nah, ini penting nih. Ciri umum teks tanggapan. Secara umum, teks tanggapan memiliki ciri sebagai berikut. Kurang lebih ada 4 nih. Ya. Pertama, dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan memengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Jadi memang ini dipandang sebagai sesuatu yang punya tujuan tertentu. Mengutamakan aspek persuasif, ajakan, namanya juga tanggapan, biasanya persuasif. Lalu penyampaian efektif, tidak bertele-tele, jangan muter-muter kemana-mana, nanti buyar, dan apa yang ingin ditanggapi tidak dapat. Lalu bagian resume disusun secara kronologis atau berurutan, ya. Jadi kalau ingin menanggapi sesuatu harus diurutkan. Jenis-jenis teks tanggapan antara lain sebagai berikut. Jadi teks tanggapan itu jenisnya terbagi menjadi 2. Ada yang
tanggapan kritis positif dan ada yang negatif. Tanggapan kritis positif adalah pernyataan berupa persetujuan, dukungan, optimistis, dan pujian. Ya, ini kritik positif nih. Jadi kita selama ini ternyata mengenal kritik itu cuma yang negatif. Tapi kita secara tidak sadar ketika memuji orang, sebenarnya itu termasuk ke kritis, tapi yang positif. Yang selanjutnya, tanggapan kritis negatif adalah pernyataan berupa penolakan, kritik, pesimistis, dan keprihatinan. Fungsi teks tanggapan. Berikut adalah beberapa fungsi teks tanggapan, antara lain, pertama, memberikan kritik membangun yang bisa digunakan untuk membantu suatu hal agar dapat diselesaikan atau menjadi lebih baik, ya. Jadi, memberikan kritik membangun teks tanggapan itu, ya, salah satu fungsinya. Ketika berarti ini termasuknya kritis yang positif, ya. Memberikan kritik yang membangun. Jadi orang ketika diberikan tanggapan, diapresiasi, dia mendapat motivasi. Lalu selanjutnya mengapresiasi sebuah karya maupun hal yang dikerjakan oleh seseorang secara detail dan sejelas mungkin. Jadi itu juga untuk menanggapi, ini jatuhnya mengapresiasi atau memberikan penilaian. Misalkan orang membuat karya tulis, membuat karya seni rupa dan sebagainya gitu ya, melakukan pekerjaan, kita apresiasi karena dia sudah baik gitu kan melaksanakan tugasnya. Memberikan saran kepada sebuah hal atau persoalan lewat cara yang terarah, sistematis, dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak terasa semu serta bisa dipertanggungjawabkan atau objektif. Jadi ketika memberikan saran gitu ya, itu terarah, sistematis, tidak menyerang pribadi, tidak menyerang personal atau perorangan. Kalaupun dipuji atau memberikan kritikan gitu ya, itu jelas yang dipuji atau yang dikritik berarti kinerjanya misalkan gitu ya, karyanya, bukan orangnya. Yang selanjutnya, yang keempat, sarana atau wahana dari hal yang ditanggapi supaya sesama pemuji atau pengkritik bisa berdialog dengan lebih baik lewat konteks, deskripsi, serta penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Nah, sarana atau wahana dari hal yang ditanggapi. Ya, jadi ini juga sebagai wadah nih, tanggapan itu perlu memang gitu ya. Karena ketika melakukan pekerjaan, melakukan tugas, membuat sesuatu, kalau tidak ada yang menanggapi, berarti nanti tidak ada diskusi di sana ya, tidak ada evaluasi bahkan dari yang membuat karya tersebut atau dari yang mengerjakan karya atau pekerjaan tersebut. Nah, kita nggak tahu nih nanti kurangnya kita di mana, atau kalau kita punya target melakukan sesuatu, kalau nggak dikritik atau ditanggapi atau dipuji, kita nggak tahu juga sampai sampai batas mana ya target kita sudah terlampaui atau belum gitu. Kita lanjut ya. Yang selanjutnya, B, menyimpulkan isi teks tanggapan. Informasi merupakan pesan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang dapat memengaruhi pembacanya. Informasi tersebut dapat ditanggapi dengan berbagai kritik atau pujian. Maka kali ini kalian akan belajar menanggapi dan menyimpulkan isi teks tanggapan. Nah, cara menyimpulkan isi teks tanggapan ada 3. Pertama, harus membaca paragrafnya, baca semua, menentukan kalimat utama atau pokok kalimat di setiap paragraf, ya, lalu membuat simpulan. Jadi misalnya nih ada teks tanggapan berupa wacana ya, baca dulu semuanya. Gitu, terus tentukan kalimat utamanya, kalimat pokoknya di setiap paragraf. Nah, yang ketiga, membuat simpulan. Setelah menentukan inti paragraf, susun kalimat dengan baik agar menjadi sebuah simpulan. Tapi simpulan juga mempunyai kriteria. Simpulan merupakan hasil analisis
Simpulan harus menggambarkan isi paragraf. Simpulan hanya berisi hal-hal yang ada dalam paragraf. Jadi kalau menyimpulkan sesuatu, teman-teman gini nih, adik-adik semua ya, kita mau menyimpulkan teks tanggapan, itu ada wacana bacaan nih, utuh nih ceritanya ya. Kita baca semuanya. Untuk menyimpulkannya ya, kita baca semuanya. Baca per paragraf. Temukan kalimat utamanya. Kalimat utama biasanya ya, kebanyakan, apalagi kalau misal pelajaran untuk materi SMP, biasanya kebanyakan itu ada kalimat utamanya itu di awal-awal paragraf ya, biasanya di alinea pertama biasanya. Nah, nanti membuat simpulannya ya dari kalimat utama di tiap paragraf tersebut. Jadi kita sudah dapat nih pokok kalimatnya seperti itu ya, tinggal disusun paragraf 1 sampai mana, paragraf 2 sampai mana, paragraf 3 sampai mana, dan seterusnya, tergantung dari banyaknya paragraf. C. Menelaah struktur dan kebahasan teks tanggapan. Menelaah struktur teks tanggapan. Jadi ada 3 ya. Yang pertama evaluasi, yang kedua deskripsi teks, yang ketiga penegasan ulang atau penilaian keseluruhan. Menelaah struktur teks tanggapan di evaluasi yang pertama. Di bagian ini pengkritis atau yang memberikan pernyataan umum mengenai apa yang nantinya akan dikritisi, sehingga pada bagian ini pula pembaca akan mengetahui fokus permasalahan yang nantinya akan dibahas oleh si pembicara atau si penulis ya. Jadi cara menelaah struktur teks tanggapannya ya, yang evaluasi ini, resume ini ya, di bagian ini memberikan pernyataan untuk pernyataan umum mengenai apa yang nantinya akan dikritisi. Itu dibaca semuanya dulu ya, sehingga nanti kita tahu gambaran awalnya itu untuk mengevaluasi seperti apa. Lalu ada deskripsi teks. Di sini nanti di bagian ini berupa opini penulis dari berbagai sudut pandang ya. Opini di sini nantinya akan diperkuat dengan menggunakan penjabaran. Jadi bisa dituliskan di sini kelebihan dan kekurangan gitu dari struktur teks tanggapan tersebut. Dan selanjutnya penegasan ulang atau penilaian keseluruhan. Pada bagian ini, pada bagian penegasan ulang terdapat penegasan yang berisi penyampaian simpulan dari hasil mengkritisi masalah dari berbagai sudut pandang. Kadang-kali si penulis juga dapat memberikan solusi yang berwujud saran. Ya, di sini kita mendapatkan 3 poin. Ciri kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama kalimat kompleks, yang kedua penggunaan istilah, yang ketiga pemakaian kata tugas, yang keempat pemakaian kalimat aktif, dan yang kelima pemakaian kalimat deskripsi. Yang pertama nih kalimat kompleks. Ciri kebahasaan teks tanggapannya ya. Jadi ada kalimat kompleksnya di sana. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 kata kerja. Contoh, guru berperan sebagai mentor yang membimbing dan memberikan petunjuk kepada siswa. Ini kompleks nih jenis kalimatnya ya. Ada 2 struktur. Mana struktur pertama? Yang pertama, guru berperan sebagai mentor yang membimbing. Nah, itu kalimat yang pertama. Kalimat kedua, guru berperan sebagai atau guru memberikan petunjuk kepada siswa. Nah, itu kalimat kedua. Ada konjungsi dan di sana. Yang kedua, penggunaan istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan kata khusus yang menjelaskan konsep tertentu. Penggunaan istilah sudah lumrah ya. Misalnya, pada kalimat Rudi memiliki kemampuan retorika yang baik dalam diskusi tadi. Nah, retorika itu istilah di bidang kebahasaan untuk menggambarkan kemampuan berbicara seseorang yang terampil. Pemakaian kata tugas. Menurut KBBI, kata tugas merupakan kata yang menyebutkan hubungan gramatikal yang tidak dapat bergabung dengan afiks atau imbuhan. Afiks itu imbuhan, serta tidak terkandung makna leksikal. Atau secara sederhana, kata tugas memiliki makna di dalam kalimat, namun tidak memiliki makna di dalam kamus. Ya, di kamus ini kalau kita mencari ke, gitu ya, mencari dari. Nah, ini kita nanti belum tentu menemukan makna yang sesungguhnya, tergantung nanti kalimatnya gitu.
ya. Karena misalnya contoh di aja bisa menjadi kata depan gitu kan, bisa menunjukkan tempat. Pemakaian kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan suatu kalimat yang subjeknya mengerjakan suatu perbuatan seperti apa yang diterangkan di dalam predikatnya, sehingga predikat yang ada di kalimat aktif adalah kata kerja atau verba yang berimbuhan me, ber gitu ya. Itu sudah ada di video sebelumnya, atau teman-teman kalau lupa bisa dicari. Contoh kalimat aktif, lingkungan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ini yang ber, ya, lingkungan berpengaruh. Nah ini yang selanjutnya, yang kelima, pemakaian kalimat deskripsi. Dalam konteks satu ini, deskripsi dapat diartikan sebagai pemaparan, uraian. Kalimat deskripsi yang ada dalam teks tanggapan pada umumnya terdiri atas beberapa kalimat yang menerangkan alasan atau fakta atas penilaian disampaikan. Contoh, anak-anak yang membawa kendaraan itu belum mempunyai SIM sebab usianya masih 17 tahun. Ini deskripsi diterangkan. Bahkan beberapa diantaranya memiliki tinggi badan yang belum mumpuni untuk menapak jalan. Jadi postur tubuhnya masih belum terlalu tinggi, jadi tidak memungkinkan untuk mengendarai sepeda motor. Yang D, terakhir, mengungkapkan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Ada beberapa metode nih ya yang bisa kalian gunakan. Udah, terima kasih. Ada beberapa metode yang bisa kalian gunakan untuk mengungkapkan kritik atau sanggahan atau pujian. Yang pertama, menggunakan metode sandwich, atau ada yang juga menyebutnya metode kue gitu ya, karena berlapis. Cara mengkritik yang baik salah satunya adalah dengan menggunakan metode sandwich. Dalam memberikan kritik yang membangun, metode kritik sandwich ini membagi kritikan ke dalam 3 formula, yaitu positif, improve, dan positif. Jadi dipuji dulu gitu ya, terus ada kritikan di sana yang ingin disampaikan, ungkapan kita gitu ya. Nanti dengan diakhiri dengan kalimat yang baik lagi atau yang memuji lagi. Biasanya orang kalau disanjung gitu ya, terus kita mau menyampaikan kritikan gitu ya, jarang kayaknya yang tersinggung. Itu udah tabiatnya manusia. Gunakan bahasa yang santun ya. Dengan bahasa yang santun, orang akan mau mendengar dan mau melaksanakan. Kita memberikan kritikan, gunakan bahasa yang santun, jangan mengandalkan otot ya, tapi nggak ada isinya. Lalu kritiklah tulisan atau tindakannya, bukan orangnya. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi kalau mengkritik itu ya objektif, tindakannya merupakan tindakan objektif ya. Yang dikritik itu tulisannya atau karyanya, bukan orangnya. Berikan simpulan atau cara menyelesaikan persoalan solusi. Nah ini nih poin penting dari sebuah kritikan. Kritik yang baik memberikan saran solusi berupa cara mencapai atau langkah menyelesaikan persoalan yang terjadi. Jadi kalau memberikan kritik, siapkan dulu solusinya, seperti itu ya. Semoga ilmu ini bisa kalian pahami dan terima kasih. Nah, itu tadi pembahasan mengenai materi hari ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Semoga kita bisa berjumpa kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.